Jadi HNP itu adalah singkatan dari hernia nucleus pulposus. Jadi hernia nucleus pulposus itu adalah suatu keadaan yang terjadi di mana ada komponen bantalan tulang belakang yang keluar dan menjepit saraf yang ada di belakangnya. Nah, kenapa sebenarnya pekerja menjadi lebih sering untuk mengalami suatu hernia nucleus pulposus? Karena saat ini di dunia modern sekarang, apalagi dengan adanya gadget, ya, dengan adanya kemudahan-kemudahan, kita banyak sekali tidak menggerakkan badan. Jadi banyak sekali orang yang bekerja di kantor, itu kita sebutnya tuh sedentary lifestyle ya. Jadi mereka biasanya hanya duduk aja, nggak ada aktivitas fisiknya, olahraga juga nggak pernah, sehingga risiko itu menjadi lebih tinggi. Nah, kira-kira hubungannya seperti itu. Kemarin itu kita mau sempat ngangkat tentang HNP pada pekerja. Emang sebenarnya HNP itu sebenarnya pada pekerja berapa persen sih, Dok? Maksudnya kemungkinan bisa terkenanya apa? Gimana, Dok? Apa kayak orang kita yang kayak duduk-duduk doang tuh bisa kena HNP? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat HNP itu sendiri ya, jadi HNP itu adalah singkatan dari hernia nucleus pulposus. Jadi hernia nucleus pulposus itu adalah suatu keadaan yang terjadi di mana ada komponen bantalan tulang belakang yang keluar dan menjepit saraf yang ada di belakangnya. Nah, ketika kita bicara mengenai hernia nucleus pulposus, sebelumnya tuh sebetulnya kita harus tahu dulu anatominya. Anatomi dari bantalan tulang belakang itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di tulang belakang itu ada dua komponen, ya, dua struktur. Yang pertama itu adalah annulus, yang kedua adalah nukleus yang di tengahnya. Nah, apa yang terjadi sebetulnya? Hernia nucleus pulposus ini adalah suatu keadaan bagian dari proses degenerasi badan kita. Jadi ketika semakin kita menjadi tua, badan kita menerima beban yang makin besar makin harinya, terus ada repetitive stress, repetitive injury terhadap bantalan tulang belakang kita atau pinggang kita. Lama-kelamaan struktur yang kita sebut sebagai annulus fibrosus itu ada yang robek, ada yang pecah. Nah, sebenarnya ketika dia robek, tidak langsung si komponen nucleus pulposus itu akan keluar. Dia berproses dulu, jadi dia robek, kemudian sembuh lagi, robek lagi, sembuh lagi, sampai pada akhirnya komponen nucleus pulposus itu sendiri yang keluar sehingga menjepit saraf yang ada di belakangnya. Nah, kalau kita lihat lagi tadi pertanyaannya dari Mbak Cila, apakah memang pada pekerja ya tadi ya? Iya. Pada pekerja mungkin nggak sih terjadi gitu ya? Apakah memang banyak gitu kejadiannya? Sebetulnya kemungkinan itu mungkin aja, karena sebenarnya tidak terbatas pada pekerja aja sebenarnya. Jadi semua orang yang hidup prosesnya pasti akan mengalami ke arah sana. Hanya yang membedakan adalah ada orang yang cepat kejadiannya, ada orang yang lambat, atau bahkan ada juga yang sampai akhir hayat hidupnya tidak pernah mengalami itu. Nah, sebenarnya itu adalah proses. Nah, kenapa sebenarnya pekerja menjadi lebih sering untuk mengalami suatu hernia nucleus pulposus? Karena saat ini di dunia modern sekarang, apalagi dengan adanya gadget, ya, dengan adanya kemudahan-kemudahan, kita banyak sekali tidak menggerakkan badan. Jadi banyak sekali kita tidak melakukan aktivitas-aktivitas fisik yang memperkuat otot-otot tulang belakang yang di sekitar tulang belakang ataupun otot-otot perut kita. Nah, dengan kekuatan otot yang semakin melemah, maka yang terjadi adalah beban di bantalan itu makin besar. Nah, dengan beban di bantalan makin besar, maka risiko terjadinya hernia nucleus pulposus akan lebih besar juga. Nah, pekerja kantor hubungannya kira-kira seperti itu. Jadi banyak sekali orang yang bekerja di kantor, itu kita sebutnya tuh sedentary lifestyle ya. Jadi mereka biasanya hanya duduk aja, nggak ada aktivitas fisiknya, olahraga juga nggak pernah, sehingga risiko itu menjadi lebih tinggi. Nah, kira-kira hubungannya seperti itu. Sebetulnya pencegahan terjadinya hernia nucleus pulposus itu mudah, nggak susah sebenarnya. Nomor satu adalah
merubah sikap. Jadi sikap ketika kita bekerja, sikap ketika kita duduk, ya, dan sikap ketika kita berdiri. Nah, gimana cara duduk yang baik? Duduk yang baik itu adalah kita satu, posisi kursinya. Jadi kita harus memiliki kursi yang ergonomi. Ya, apa kursi yang ergonomi? Satu, kursi itu harus bisa diatur tinggi rendahnya. Ya. Kemudian yang kedua, kursi itu harus memiliki lumbar support. Lumbar support tahu ya? Lumbar support yang apa sih? Kayak bump di pinggang bawahnya tuh ya. Nah, terus kemudian dia harus punya armrest kursinya. Jadi kayak kursi direktur gitu ya. Jadi ya itu memang itu ya. Jadi nomor satu yang harus dirubah tuh itu dulu. Karena ketika orang yang bekerjanya di belakang meja gitu ya, itu dia akan duduk di situ dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama gitu. Nah, posisi duduk yang ideal itu gimana? Satu, posisi lutut dan posisi panggul itu harus ada dalam sudut 90 derajat. Nah, jadi dan kedua kaki kita itu harus menempel dengan lantai, harus bisa menempel dengan lantai. Nah, kemudian kalau kita bekerja di depan komputer, mata kita itu harus sejajar dengan ujung atas dari layar. Nah, jadi kira-kira itu yang harus bisa kita bisa perbaiki dari posisi kita pada saat duduk. Nah, kemudian masih berhubungan dengan duduk dan di kantor juga. Selanjutnya adalah yang harus diperbaiki juga, berapa lama kita duduk. Nah, ada beberapa literatur yang menyatakan kita itu harus duduk maksimal itu 1,5 jam. Ya, yang ini ya, apa namanya, terus-terusan ya. Nah, kemudian itu harus diselingi dengan berdiri atau berjalan, itu kira-kira 15 menit. Jadi harus selalu ada break-nya. Jadi duduk, kemudian break, duduk lagi, break lagi. Jadi harus seperti itu cycle-nya. Nah, kadang-kadang itu juga yang tidak terjadi di teman-teman pekerja kantor. Ya, karena mungkin dengan berbagai macam kesibukannya, jadi duduknya itu menjadi lebih panjang. Nah, kemudian posisi berdiri juga berpengaruh. Jadi banyak sekali dari kita biasanya ketika berdiri itu stup, ya, badannya tuh akan bungkuk ke depan. Nah, jadi harus dibiasakan ketika kita berdiri juga badannya harus tegak. Nah, karena ketika badan itu tegak, beban di bantalan tulang belakang juga akan jauh berkurang. Nah, itu dari sisi merubah sikap dan perilaku kita. Nah, kemudian yang kedua yang sangat-sangat penting adalah bagaimana kita melatih fisik diri kita sendiri. Jadi memang mau nggak mau kita harus banyak olahraga. Ya, olahraga terutama melatih otot-otot perut dan otot-otot yang ada di sekitar tulang belakang. Jadi kalau kita lihat sebenarnya itu kata-katanya adalah core muscle. Kelompoknya itu adalah kelompok core muscle. Jadi otot-otot yang mensupport tulang belakang. Nah, jadi gimana caranya? Sebenarnya banyak contoh olahraga-olahraga yang bisa dilakukan, latihan-latihan, dan bahkan sebetulnya bisa dikerjakan di rumah tanpa perlu tanpa perlu menggunakan alat atau tanpa perlu datang ke misalkan tempat fitness, ya, atau misalkan dia harus datang mencari personal trainer dan lain sebagainya. Contoh gerakannya yang bisa dikerjakan kayak plank, ya. Plank itu adalah gerakan-gerakan yang melatih kekuatan otot core. Kemudian yang kedua, sit up misalnya. Sit up juga itu melatih otot perut. Kemudian back up, bisa juga leg raise, V up. Jadi banyak sekali gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan untuk melatih otot sekitar tulang belakang. Nah, itu harus dilakukan karena sebagian besar orang itu tidak melakukan itu. Nah, kemudian ketika dia tidak berolahraga dan hanya makan aja, problemnya adalah seiring berjalannya waktu, central fat-nya itu akan meningkat. Central fat itu adalah lemak yang ada di perut. Jadi kalau kita lihat bapak-bapak tuh biasanya perutnya pada buncit-buncit. Nah, kenapa tuh? Kenapa buncit-buncit? Karena memang semakin tua, central fat-nya akan makin naik. Nah, ketika perut itu membesar, badan kita cenderung akan leaning ke belakang seperti ini. Nah, ketika dia leaning ke belakang, itu bebannya juga akan semakin besar. Sehingga risiko terjadinya pecahnya bantalan atau proses degenerasi itu juga semakin meningkat. Nah, ini juga berhubungan dengan tadi makanan ya.
Nah, apa makanan? Pada prinsipnya sih tidak ada makanan yang harus dicegah atau yang tidak boleh dikonsumsi misalnya ya. Sebetulnya nggak ada. Jadi sebenarnya semua itu boleh dimakan, nggak ada masalah. Kalau memang seseorang itu tidak memiliki masalah-masalah yang lain ya, misalkan kayak sakit gula dan lain sebagainya yang menyebabkan dia harus menghindari makanan tertentu. Nah, tapi problemnya adalah kita banyak makan, metabolisme badannya tidak setinggi itu untuk makanan yang kita cerna itu untuk dibakar gitu loh. Jadi biasanya kebanyakan yang masuk dibandingkan dengan yang keluar. Nah, itu yang menjadi masalah. Lagi-lagi hubungannya adalah sama olahraga. Jadi selain itu, selain tadi latihan core, kita juga harus meningkatkan metabolisme badan kita. Nah, gimana cara meningkatkan metabolisme badan kita? Itu harus banyak latihan-latihan yang berhubungan sama cardio training. Jadi supaya detak jantungnya tuh naik. Nah, itu juga bisa membakar lemak, sehingga dengan lemak itu terbakar, berat badan turun, nanti hubungannya risiko terjadinya degenerasi di tulang belakang juga semakin berkurang. Ya. Kemudian tadi apa lagi? Usia. Oh, usia ya. Nah, usia itu kalau usia terjadinya HNP, pada prinsipnya HNP ini adalah penyakitnya orang muda, bukan penyakitnya orang tua. Jadi banyak banget orang yang beranggapan bahwa bahkan datang ke saya tuh bilang, "Dok, ini muda-muda udah HNP," gitu. Sebenarnya HNP itu adalah penyakitnya anak muda. Kenapa begitu? Karena ketika kita muda, struktur anatominya tuh masih lengkap semua. Jadi anulusnya masih bagus, kemudian nukleus pulposusnya masih lengkap, masih ada. Nah, ketika kita tua, si nukleus pulposus itu akan dehidrasi, kehabisan air. Nah, ketika dia dehidrasi, kehabisan air, lama-lama dia hilang. Nah, makanya sebenarnya di orang tua, misalnya di umur-umur 60-70 tahun, sebetulnya kecil sekali kemungkinan terjadinya suatu saraf kejepit yang disebabkan karena HNP. Nah, dia saraf kejepitnya disebabkan karena hal yang lain, bukan karena HNP-nya. Jadi nggak mungkin juga ada bantalan yang bisa keluar lagi, karena memang bantalannya udah habis kalau di usia tua. Nah, jadi kalau lihat umur, sebetulnya itu adalah penyakitnya dewasa muda, ya mungkin sekitar 20 sampai ke 40, mungkin paling tinggi 50 tahun, sekitar segituan kira-kira. Kalau kita bicara saraf kejepit, jadi secara anatomi itu ada barang yang nggak seharusnya ada di dalam ruangan sarafnya itu, sehingga menjepit saraf yang ada di sana gitu ya. Jadi intinya adalah ruangannya menjadi kecil. Nah, jadi saraf kita itu kayak kabel. Jadi kayak kabel panjang, mungkin kalau saya hubungkan dengan listrik lah misalnya ya, dari kabel dari pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah. Nah, ketika ada satu kabel yang terganggu, maka yang menjadi jadi trouble itu sebenarnya adalah di rumahnya. Sebenarnya dampak yang terjadi itu. Nah, begitu juga dengan si saraf sebetulnya. Jadi ketika si saraf itu terjepit, sebenarnya yang terjadi adalah pasien itu mengalami nyeri menjalar. Nyeri menjalar dari kalau memang kejepitnya di pinggang, dari bokong sampai ke kaki. Tapi kalau kejepitnya di leher, ya dari leher menjalar sampai ke tangan. Nah, di masyarakat ini banyak sekali yang salah kaprah bahwa ketika mereka ada sakit pinggang atau ada sakit leher, itu mereka langsung mengasumsikan bahwa ini adalah saraf kejepit. Nah, padahal belum tentu. Sebagian besar orang yang sakit pinggang dan sakit leher tanpa disertai dengan nyeri menjalar sampai ke kaki atau ke tangan, itu kemungkinan besar disebabkan karena otot. Paling banyaknya itu disebabkan karena itu. Nah, jadi pastikan kalau memang ada nyeri menjalar sampai ke tangan atau ke kaki, itu kemungkinan besar problemnya adalah saraf kejepit. Nah, apakah pasti disebabkan karena HNP? Sebenarnya belum tentu. Bisa aja karena masalah yang lain sebenarnya. Saraf kejepit itu penyebabnya bisa banyak, ya. Bisa karena proses degenerasi, bisa karena misalnya ada infeksi gitu ya, atau bisa juga disebabkan karena ada tumor gitu misalnya di dalam ruangan saraf tulang belakang, itu juga bisa. Ya, tapi memang sebagian besar kasus di tulang belakang itu adalah penyakit degenerasi yang terjadi karena proses
usia. Nah, kemudian kalau ditanya penanganannya apa? Memang kalau ditanya ketika ada yang kejepit, sebetulnya jawaban yang paling logis adalah membebaskan jepitan itu. Jadi sampai saat ini belum ada obat atau terapi fisik ya, treatment terapi fisik yang bisa membuat si jepitan itu terserap sama badan lagi atau membuat jepitan itu hilang. Nah itu memang sampai saat ini nggak ada. Jadi memang kalau ditanya yang mau dikerjain apa ya kita ambil jepitannya. Nah tapi sebetulnya sebelum itu kalau nggak perlu juga takut untuk datang ke dokter karena apabila gejala itu masih awal ya, misalnya contoh gejala itu baru 1 hari, 2 hari atau bahkan 3 hari gitu. Sebetulnya kita nggak akan langsung melakukan tindakan operasi juga, kecuali ada gejala-gejala yang signifikan, misalnya ada kelemahan otot, gangguan buang air kecil, gangguan buang air besar. Memang ketika itu terjadi maka kita harus lebih agresif. Tapi kalau misalkan gejalanya hanya nyeri aja, itu biasanya kita mulai dengan terapi konservatif dulu. Nah, apa tuh terapi konservatifnya? Satu, pasti kita coba dengan obat-obatan dulu. Ya, obat-obatan anti radang, anti inflamasi, kemudian kita berikan pelemas otot, ya, kemudian kita berikan juga vitamin yang memodulasi untuk penyembuhan saraf, ya, biasanya kita berikan itu dulu. Kemudian biasanya kita juga mencoba untuk konsul pasien tersebut ke bagian rehabilitasi medik untuk dilakukan fisioterapi. Nah, berapa lama tuh terapi konservatif itu? Literatur bilangnya kira-kira 6-8 minggu maksimal. Ya, memang tidak ada patokan yang pasti, ya, tapi biasanya itu adalah time frame yang kita lihat. Walaupun kadang-kadang bisa aja dia udah coba terapi konservatif 2 minggu, 3 minggu, terus udah nggak tahan, kesakitan sekali, maka kita langsung proceed ke tindakan yang selanjutnya. Nah, kalau memang konservatif itu kita anggap tidak berhasil, ya, artinya nggak ada kemajuan, nyerinya memang terus menerus muncul, maka biasanya kita operasi untuk membebaskan jepitan sarafnya.